Ipar saya mungkin tahu yang di bawah ya, bawah lahan yang saya tempati sekarang itu lahannya sangat luas. Jam 1 malam RK menyeret-nyeret saya seperti binatang jam 1 malam. Kalian mau tertipu lagi dengan wajah dia yang lugu itu? Hah? Bahkan seorang RK pernah mengurung saya di kamar sampai saya bilang saya mau buang air kecil. Dia bilang apa? Kencing aja di situ. Hah? Saya udah habis kesabaran sama dia ya. Udah habis kesabaran. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Satu persatu polikardus terbongkar aibnya, teman-teman. Terbongkar kebusukan sifat mereka. Selama ini mereka mengaku sebagai apologet Kristen. Mereka selalu mengatakan bahwa ajaran Islam kasar, ajaran Islam telolis, ajaran Islam itu tidak adil kepada perempuan, hukumnya nggak jelas, wanita hanya diperlakukan sebagai barang dan sebagainya. Islam seks dan sebagainya ya, banyak sekali lah hinaan-hinaan yang mereka buat, teman-teman. Tapi satu persatu Allah singkapkan, Allah bukakan kepada kita bagaimana kelakuan para apologet Kristen ini. Satu persatu aib mereka terbongkar. Bahkan yang lebih parah, teman-teman, mereka benar-benar hancur sehancur-hancurnya, dan orang akan melihat bahwa ternyata, sekali lagi, ternyata ajaran mereka lah yang tidak bisa membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Ajaran mereka lah yang malah, sekali lagi teman-teman ya, membuat manusianya ini malah benar-benar kelakuannya lebih sadis daripada binatang. Dan yang membongkar ini semua selalu dari kalangan internal mereka. Inilah luar biasanya Islam, teman-teman. Kita harus bersyukur ya. Kita melihat langsung, kita menjadi saksi mata bagaimana satu persatu polikardus ini dihancurkan, dibongkar. RK, teman-teman, salah satu polikardus yang bisa dibilang cukup aktif memframing dan mengeluarkan statement-statement sarkas hinaan kepada Islam, akhirnya terbongkar kedok aslinya. Kita tahu bulan lalu sudah terbongkar perselingkuhannya, dan dari perselingkuhan tersebut banyak fakta yang terungkap. Setelah itu Rosi alias istri RK memilih pindah kembali ke Bandung, ke kampung halamannya, ke tempat orang tuanya. RK sendiri masih di kos-kosan yang diduga merupakan tempat dia kumpul kebo kan gitu, kumpul kebo dengan Priska ya, Priska ini. Dan dari situ dia mulai meniti karir kembali sebagai apologet Kristen. Dia aktif untuk diskusi, debat gitu kan, supaya dapat saweran, supaya dapat simpati dari spender-spendernya yang sekali lagi ya, bodoh-bodoh dan tolol ini. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang Kristen ini yang dibodohi oleh apologet-apologetnya. Yang jelas-jelas mereka itu tidak pernah sekalipun
membela iman Kristen. Yang mereka bela itu adalah rekening mereka. Bagaimana mungkin orang yang cabul, orang yang hidup dalam perjinahan bisa mengeluarkan statement firman Tuhan? Nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin orang yang kelakuannya bejat itu bisa ngomong firman Tuhan. Nggak mungkin. Itu pasti firman setan. Ya. Orang yang kelakuannya bejat tentu saja dituntun oleh roh setan. Tentu saja yang dia sampaikan adalah ajaran-ajaran setan. Ini yang teman-teman harus garis bawahi. Jadi kekristenan dinodai. Ya. Kekristenan dinistakan oleh para apologet-apologet Kristen sendiri. Orang-orang ini mengatasnamakan Kristen, menjadikan Kristen sebagai tumbal mereka, menjadikan Kristen sebagai tameng mereka. Padahal yang diincar, yang mereka inginkan adalah donasi dari saudara-saudara Kristen di luar sana. RK sendiri, teman-teman, belakangan aktif untuk playing victim, mengatakan bahwa Rossi sudah membuat hidupnya susah, sekarang dia nggak ada penghasilan, reputasinya jadi rusak, spendernya pada kabur, jadi tidak bisa beli makan, jadi sakit-sakitan, dan sebagainya lah. Banyak sekali playing victim yang dia sampaikan. Padahal semua itu terjadi karena perbuatannya. Ya memang benar, kamu sekarang susah. Tapi siapa yang membuat ini semua? Ya ini karena perbuatan kamu. Kenapa kamu salahkan orang lain? Kan begitu. Dan yang mengejutkan, masih banyak ya polikardus-polikardus lainnya yang mendukung RK ini. Masih banyak teman-temannya yang masih mau satu panggung dan mendukung apa yang dilakukan oleh RK. Dan ini mengejutkan, teman-teman. Ini mengejutkan. Tapi satu persatu akhirnya ada yang mulai sadar. Ya, contohnya Minayong. Minayong ini padahal dekat sekali sama RK, bahkan disebut sebagai orang yang memotivasi RK supaya tidak jadi bunuh diri. Jadi RK bilang dia sempat kepikiran bunuh diri, tapi untung konsultasi dengan Minayong, sehingga batal lah niatan tersebut. Tetapi sekarang Minayong tidak lagi mau mendukung RK dan pindah haluan ke Rossi Rajagugu. Dan kenapa bisa pindah haluan? Ya karena sebagai seorang wanita, Minayong mencoba untuk mengerti, merasakan apa yang dirasakan oleh Rossi. Dan akhirnya setelah didukung oleh banyak orang, Rossi Rajagugu yang memilih diam selama ini akhirnya speak up. Akhirnya bicara apa yang terjadi selama ini kepada dirinya. Bahkan ternyata sudah sangat sering dia mendapatkan perlakuan KDRT, penyiksaan, penghinaan, dan sebagainya. Akhirnya ini bisa dikeluarkan semua, teman-teman ya. Dan sekali lagi, konten yang saya tampilkan ini, kita punya tujuan supaya teman-teman Kristen di luar sana sadar bahwa apologet Kristen, ya, orang-orang yang ngaku apologet Kristen ini, semuanya bajingan dan hanya memanfaatkan kalian. Ini poinnya, teman-teman. Saya berharap lewat terbongkar-bongkarnya aib mereka ini, orang-orang Kristen bisa sadar. Ya, bisa sadar, jangan lagi mau mendukung orang-orang yang mengaku apologet Kristen. Sebelum kita saksikan keseruan bongkar-bongkaran ini, teman-teman, saya promo dulu. Ya, bagi teman-teman supaya makin seru nontonnya, jangan lupa ditemani Maudi Madu, teman-teman ya. Ini ada madu teos, ini ada madu hitam, ini bagus sekali untuk imunitas, untuk orang diabetes juga sangat baik. Terus kita ada madu hutan Aceh yang jadi best seller kita, ya, madu hutan Aceh walaupun bentuknya seperti ini, tapi ini yang paling best seller. Terus kita juga punya gula aren cair, ya, gula aren dari kita. Terus kita juga ada jualan kopi, teman-teman. Ya, ini produk-produk jualan kita. Dan selamat menyaksikan. Mungkin teman-teman udah ada yang lihat videonya ya. Jadi waktu aku, namanya kita lagi kesel ya, aku jambak dong selingkuhannya. Ya, setelah aku jambak, apa RK bilang? Biarin aja kamu dijambak, katanya, biar dia masuk penjara. Jadi dia lebih senang aku masuk penjara, guys. Oke, setelah itu, lanjut tuh di luar. Aku tanya sama RK, kita pulang, kamu pilih siapa? Saya atau dia? Dengan lantangnya seorang RK mengatakan dia lebih pilih Priska. Sekarang, teman macam apa yang membawa temannya sampai kabur ke Kupang, padahal kita tetanggaan dan satu paroki?
Jadi saya udah Teman-teman bilang, waktu RK sekarang lagi framing saya, dia bikin sebuah VT, dia penggal-penggal semua pembicaraan saya melalui voice note, dan kelemahan saya adalah satu guys, saya tuh orangnya cepet emosi. Jadi kata-kata saya yang kasar itu memang cocok untuk dijadikan framingan sama si RK. Mungkin di antara kalian mungkin sudah ada yang dapat ya VT itu, cuman bagaimana mungkin seorang Rosi bisa KDRT kepada RK? Dan kalian tahu guys, Iya. apa yang dilakukan RK? Dia menyeret saya. Ipar saya mungkin tahu yang di bawah ya, bahwa lahan yang saya tempati sekarang itu lahannya sangat luas. Jam 1 malam RK menyeret-nyeret saya seperti binatang jam 1 malam. Kalian mau tertipu lagi dengan wajah dia yang lugu itu? Hah? Dan bahkan seorang RK pernah mengurung saya di kamar sampai saya bilang saya mau buang air kecil, dia bilang apa? Kencing aja di situ. Hah? Saya udah habis kesabaran sama dia ya, udah habis kesabaran karena apa? Tidak ada itikat baik. Bahkan setelah kejadian di Kupang, dia membujuk saya bilang apa? Kamu tolong pulihkan nama baik saya, bilang aja kalau kamu lagi bikin PT atau lagi ngeprank atau lagi bikin settingan, kan gila. Hah? Ya, aku di sini bukannya mau ngebongkar, karena udah terlanjur ke blow up dan aku punya alasan kenapa aku blow up ini. Aku udah nggak tahan hidup dengan laki-laki NPD. Ya, ipar saya di bawah tuh tahu saya bagaimana tinggal di rumah mertua saya, dia tahu sekali. Bahkan sampai hubungan saya rusak sama ipar saya dan sama mertua saya hanya gara-gara seorang RK. Nih, saya kasih tahu sama kalian, orang tuanya aja udah angkat tangan sama dia. Ya. Jadi kalau Ya. kalian ada yang dapat piti-piti tentang fitnahan saya, terus dia bilang bahwa Rosi juga selingkuh, itu dia lagi ngomongin diri sendiri. Ya teman-teman gini, waktu Celisa juga menasehati untuk jangan libatkan Jackson dan juga Joseph karena memang mereka juga belum berumah tangga. Celisa bilang seperti ini, waktu mereka ini kamu berdebat dengan Edis, Jackson, Joseph juga bahu-membahu untuk bantu RK. Tapi dalam permasalahan keluargamu ini, mereka nggak bisa kasih pendapat ke kamu, ya jangan dimusuhi juga dong, gitu loh maksudnya. Tapi bahkan saya aja didoxing sama Herder, hanya untuk bela dia aja. Saya Ya. bela si kampret itu sampai saya didoxing sama si Herder, bayangkan. Ya ini makanya jujuran waktu sejujurnya ya, waktu Rosi blow up ini, aku bilang, aku jujur loh, aduh, kok gini ya gitu loh. Tapi pada akhirnya kita mencoba untuk menasehati dan beruntungnya Rosi pun juga terbuka untuk, ya Ros, Cece pun juga awalnya juga tidak setuju dengan kamu seperti itu. Tapi akhirnya kita rekonsiliasi dan mencoba untuk mendengarkan dari pihaknya Rosi. Bahkan sebelum ini Rosi blow up pun ada seseorang juga yang sebenarnya sudah tahu gitu loh. Tapi orang ini menahan Rosi untuk jangan blow up. Ya, betul. Ya kan? Tapi dan gini Cece sabar, aku potong Cece. Iya. Perselingkuhan yang saya jumpai dengan mata kepala saya sendiri itu di Maumere. Itu di Maumere saya menemukan langsung RK lagi video callan sama Priska dan itu tuh rame banget, bahkan warga banyak yang datang. Itu yang pertama. Bahkan yang dekat dengan saya bilang, udah teh jangan di blow up dulu, sabar dulu, siapa tahu RK ada perubahan, jangan di blow up. Itulah yang dia punya barang-barang seperti handphone, terus laptopnya saya sita sementara, saya nginep di hotel 3 hari saat itu. Dan itu posisi dia masih sama si Priska itu loh di hotel juga guys, sadis sih. Jadi kalau kita mau bilang si RK PK, emang PK dia, aku udahlah bodo amat. Jadi buat kalian yang masih tertipu dengan wajah polos dia apa segala macam, ya udah mamam aja lah itu. Ya. Jadi perselingkuhan yang kedua itu di Kupang. Kalau yang pertama itu Dalaran Tuka, saya temukan dengan mata kepala saya sendiri. Dan kalian tahu, dia membawa selingkuhannya ini pergi berdoa sama-sama di tempat adorasi.
ya. Mereka pergi sama-sama berdoa di Kristus Raja. Masa selingkuhan dibawa berdoa, istrinya ditinggalin? Tapi apa dia bilang? Saya nggak pernah gereja, padahal dia asik-asikan sama selingkuhannya. Kristus Raja mau merah ya. Yes, di Kristus Raja Maumere, ya. Jadi udah seorang, dekat rumah itu, Ros. saya bukannya mau bukannya mau apa. Kalau RK bilang kamu juga punya masa, RK bilang saya akan bongkar keburukan kamu. Sabar, keburukan setelah kita pernikahan. Kalau kamu ngebahas keburukan saya sebelum menikah itu basi, ya. Karena apa? Saya juga punya masa lalu, ya. Masa lalu saya memang cukup buruk. Cukup buruknya apa? Tapi saya bukan tukang selingkuh, bukan apa. Semua orang punya masa lalu. Tapi coba sebutkan satu aja RK. Keburukan saya selama saya hidup dengan kamu 10 tahun di Maumere. Satu aja, ya. Satu Maumere bisa bersaksi bagaimana seorang Rosi. Kamu jangan sebutkan kesalahan saya selama saya di Bandung, ya. Tapi coba satu aja sebutkan. Saya tinggal di rumah mertua saya. Dan ipar saya yang di bawah ini juga mengalami hal yang serupa. Kita tidak pernah hidup sembarangan, keluar dari rumah tidak pernah, karena peraturan di rumah mertua saya itu cukup ketat. Ya. Tidak pernah seorang Rosi melangkahkan kaki keluar rumah tanpa seizin suami. Jadi RK nggak usah bilang Rosi begini, Rosi begitu. Kalau kalian ada yang menemukan PT atau video yang dia sebar, itu sudah diedit. Ya, Rosi sebentar. Itu aku sempat Tanggapi dulu. menanyakan hal ini ke Rosi ya. Jadi begitu dia belum keluar, sebelum dia keluar dari grup, si R ini ada bikin satu video dan ternyata karena kami masih belum sepenuhnya gitu loh mempercayai dari kedua belah pihak ini, jadi itu kami tanyakan gitu loh, kok sadis ya omongan Rosi seperti itu gitu kan. Jadi RK buat penggalan terus jadi dia dengan punya narasi, voice note-nya itu dipotong dibuat narasi. Nah, sebelum dia keluar, saya sempat untuk bertanya, video yang kamu di atas itu, apakah kamu sudah sebarkan ke beberapa teman? Untungnya, si R ini bilang, sudah dia sebar ke beberapa teman. Jadi, saya sudah mau untuk mencegah. Karena itu video kan ada di dalam grup ya. Jadi saya bilang, saya pastikan, kalau video ini tersebar itu atas kemauan kamu, bukan dari kami. Selama kami akan menjaga ini untuk tidak keluar. Jadi kalau kalian mendapatkan video-video itu bukan dari kami. Itu dia yang sudah saya pastikan, dia yang menyebarkan video itu. Dan saya sendiri menanyakan kepada Rosi, apakah Rosi sudah dapat video itu? Oh sudah, dari keluarganya. Dari pihak keluarganya si R ini. Jadi Rosi mengkonfirmasi itu Cece itu hanya penggalan-penggalan. Oh ya sudah. Jadi kami memastikan bahwa apa yang ada di dalam grup kami itu tidak keluar. Jadi kami tetap ya untuk konsisten bahwa kami tidak dan sangat marah untuk dia bilang kami itu setan, iblis, tidak tahu diri, pengkhianat, nusuk dari belakang, punya kepentingan. Itu yang kami tidak terima. Iya, aku mau respon dulu ya. Kalian pasang lagi ya. Telinga kalian tuh dipasang lagi. Saya ulang sekali lagi. RK ini punya istri pertama namanya Desi Natalia Gultom. Kalian bantu cari istri yang pertama ini ya, Desi Natalia Gultom. Kalian DM nanti si Rosi. Kak, saya kenal ada yang namanya Desi Natalia Gultom. Ini loh orangnya, yang ini bukan. Karena Rosi pernah didatangin istri pertamanya. Yang dimana RK mengaku bahwa sudah cerai. Sekali lagi, RK mengaku sudah cerai di hadapan Rosi. Sekali lagi, RK mengaku sudah cerai di hadapan Rosi. Ternyata pada saat dicari usut punya usut setelah dia sudah menikah sah di gereja Katolik, ya di gereja Katolik ya, secara sah di gereja Katolik, baru ketahuanlah ya. Pada saat dia sudah selingkuh itu, barulah dicari tahu, ketahuan bahwa apa? Dia belum cerai dari istrinya yang pertama. Itu. Dan ditinggalkan begitu saja sama RK. Ya, begitu.
Ya karena dicerai secara Protestan. Dia nikah secara Protestan dengan si cewek itu. Cerai pun ya mungkin secara Protestan, we don't know. Ternyata dia belum bercerai sama istri pertamanya. Ya, begitu. Dan dia juga bertemu dengan Rosi sesama apa? Sesama Protestan. Sekali lagi, semasa dia menjadi Protestan. Oke? Semasa dia menjadi Protestan. Makanya dia tuh jadi Katolik itu baru 3 tahun ini. Baru 3 tahun ini dia jadi Katolik, itu pun Katoliknya masih abal-abal. Yang dia ngaku dia Dan gini Mina aku potong. Sampai RK diusir dari rumah orang tuanya sendiri itu karena dia memang namanya orang tua ya, mendidik dari Katolik ya, maklum ada kekecewaan dari orang tuanya. Sampai RK diusir dari rumahnya aja kan karena dia keluar dari Katolik gitu loh. Itu guys. Jadi gini ya, kalau aku pribadi gini, mau boroknya aku, kebusukan aku, kejelekan aku tidak akan pernah malu untuk mengatakan itu. Itu seorang Rosi. Aku nggak akan pernah ngomong, aku gini loh, aku suci, enggak. Kebusukan aku nggak usah orang sibuk-sibuk untuk ngomong. Aku sendiri yang blow up. Takutnya kalau orang yang ngomong ada yang kurang. Kalau aku yang ngomong sendiri, aku bongkar semua keburukan aku. Jadi RK nggak usah sibuk ngomongin, nanti akan saya bongkar 20 dokumen. Oke, saya di sini punya 100 dokumen tentang kamu. Makanya itu. Jadi selama 7 tahun itu, sama 7 tahun bersama Rosi itu masih masa Protestan mereka berdua ini. Barulah menjadi Katolik itu pada saat mereka mau menikah. Nah, mau menikah itu pun karena Rosi yang selalu ngelihat mau beribadah, tapi di sana kebanyakan gereja Katolik. Ujung-ujungnya sudah begitu loh. Jadi ke sana. Jadi gini Mina, konsepnya RK ini sekarang kan menggantung aku kan. Sekarang gini, tanggal 9 April saya ulang tahun. Itu saya bisa membuktikan dengan data semua ya guys. Tidak pakai dengan apa namanya, omong-omong. Tidak, data saya kuat. Tanggal 9 April saya ulang tahun ya, dan dia masih memberikan saya kue ulang tahun ya. Di tanggal 10 April dia DM orang tuanya, dia WhatsApp orang tuanya bilang mau cerai sama saya. Itu kan sakit jiwa. Ya. Jadi saya datang ke rumah orang tuanya, dia bilang begini, iya ini katanya, RK itu kan nama kecilnya di rumahnya dibilangnya Ike. Ike ini ada WhatsApp bapak, katanya minta cerai. Lah, kok saya nggak tahu, saya bilang ada berita penting begini, soalnya saya tanggal 9 April ulang tahun, kok tanggal 10 bilang mau cerai, gimana ini konsepnya? Ya, ternyata dia emang udah kecintaan sama si Priska itu. Nah, kalau kalian bilang aib kok diumbar, permasalahannya ini bukan aib, ini realita. Dan si sebelah sana menjadikan ini sebagai ajang dia untuk dapat duit. Sekali lagi ya, dia menjadikan kisahnya ini untuk dapat duit. Bilang begini, oh kece, aku nggak ada uang, semua uang saya di istri saya, jahat banget istri saya, saya sudah diputuskan ke mata pencarian uang saya, untuk bisa makan, orang nanti akan sedih. Oh ya ampun kamu sedih sekali, aku kirim ya uang, banyak kayak gitu. Nah sekarang gini Mina, ya kalau dia bilang mata pencaharian saya sudah putus di TikTok, lu sebelum ke TikTok jualan sayur sama gua, kelaparan nggak bisa survive kan, bisa hidup kan? Kenapa? Karena di TikTok ini banyak gift gitu. Itu dia. Joseph nih, ada Joseph coba mau Jangan suruh Joseph, nanti difitnah lagi. Kalian semua baiknya tinggalkan saja RK, bukan untuk membicarakan kecewaan di sini. Apa manfaatnya buat kalian? Justru nggak ada manfaatnya. Mina, nanti kamu kalau ngomong Saya nggak seperti punya itu begini kamu loh ya. dibilang gini. Apa tuh? Mina, nanti kamu dibilang, oh tuh ya, apologet Katolik tuh saling menjatuhkan. Mina pengen naik gitu loh karena gue jatuh. Ayo, gimana tuh? Pengen naik. Kalau dibilang kayak gitu. Naik ngapain aku sini, aku debat sama Zuma, cepat aku naik. Followersku aku dulu debat pertama masuk ke TikTok ini langsung 1000 dalam sehari tuh karena aku debat dengan Zuma.
bukan karena ini apa? Ini aku karena sudah gedek. Aku ini perempuan juga. Kenapa? Aku ini perempuan. Lihat kelakuan pria kayak gini, nggak ada pertobatan. Bahkan dia dengan bangganya senyum-senyum, bahkan menghina kami juga di sini. Begitu loh. Kak Ini Mina, Kayaknya sih Kak Mina, katakan apa? Kak Kami Mina, jahat. aku, Kami penjilat. Kak Mina, Kak Yani, aku izin sebentar ngomong ya. Ini kesempatan sebenarnya untuk kita untuk clarify masalahnya RK. Jadi penonton yang di bawah maupun di atas, please ya, please kalian dengar kita ngomong. Kami hadir di sini bukan untuk menjelekkan RK satu, tidak benar-benar menghancurkan dia, tidak, karena kami mengasihi dia, sangat mengasihi dia sebagai saudara kita. Tetapi kita mau dia menjadi sadar, mau menjadi dia baik kembali, mau menjadikan dia seperti dia bisa introspeksi diri bahwa oh dia sudah dalam kehidupan kegelapan. Jadi sedikit ada mungkin yang harus kita jelaskan karena RK juga sempat sudah menabur itu hoaxnya ke dunia apologet atau dunia luar sambil setiap hari dia ngomel-ngomel sana ngomel-ngomel sini. Nah seperti dia contoh saudara-saudara terkasih, kalian tolong dengar, ingat sebenarnya saya mau keep hal ini, cuman kalau enggak mungkin kalian akan ada salah paham. Seperti dia jelekin umpamanya Joseph sama Jackson, menuduh mereka seperti mereka tuh kalau ada apa-apa harus di live dia seperti penjilat. Dia tidak menilai bahwa itu very negative thinkingnya. Jadi hal ini kita harus tolak, harus kita benar-benar qualify di dalam pikiran kita. Mengapa RK jadi berbahasa begitu? Karena memang jiwanya dalam keadaan sakit. Kedua, dia bisa menfitnah melalui melalui Pak Stefanus juga, sehingga Pak Stefanus sampai memblok si Jackson tanpa reason. Ya, Rosi, your speaker, Rosi, speaker kamu, Rosi. Jadi akhirnya juga ini hal harus diketahui sampai Jackson tadi pun ada sempat cerita tentang hal ini. Dia memang membuat dia sedih karena kenapa tiba-tiba kayak Pak Stefanus blok dia. Ternyata RK menabur suatu hoax yang sangat tidak bagus bahwa Jackson tuh menjadi seorang pengkhianat karena masukin dia ke dalam grup waktu dia dalam keadaan ada masalah. Padahal etiket yang sangat baik dari kita semua untuk merangkul LK masuk ke grup tuh supaya apa? Supaya dia bisa tenang, dia tidak kesendirian, bisa menghibur dia. Karena apa yang kami kasih itu pasti tidak ada yang negatif, selalu berpositif. Tapi akhirnya apa? Dia nuduh Jackson memasukkan dia karena seolah-olah hanya untuk menyepelekan dia. Aduh, hal ini juga sangat tidak bagus karena berprasangka buruk ya. Nah, seperti sama yang Cecil bisa kasih uang pun dia berprasangka buruk, dia kembali itu uang nggak apa-apa, itu hak dia, mau terima silakan, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kenapa harus doxing lagi di dalam grup? Harga diri saya tidak seberapa. Jadi hal-hal kayak gini sangat mempengaruhi kita sebagai umat Kristiani. Kok kita ini jadi jahat? Kok kita jadi tidak berperi kemanusiaan? Apalagi di dalam kehidupan kita adalah iman, pengharapan, dan kasih. Jadi hal ini saya mau clarify semua apa yang diputar balikan RK di dalam keadaan kondisi dia sedang sakit. Saya yakin dia sedang sakit. Sekalipun saya termasuk yang tadi dikatakan Kak Yani, yang memang dengan sesungguh dan dengan halus, dengan ikhlas mau mensupport dia sampai bagaimana dia sebagai pewarta yang jadi yang baik, berkualify,
di dalam hal apapun ya, spiritual maupun ekonomi, apapun materi, itu kami memberi adalah dengan kasih. Tidak ada ember-embernya, nggak ada. Tetapi apa yang telah dilakukannya dia, ternyata dia tetap mengkhianatiku dengan memfitnah saya, sangat tidak baik. Saya tidak perlu untuk ngomong di sini, cuman saya cukup setelah saya mendengar kebenarannya dari beberapa pihak, saya ya memang sebagai manusia saya sedih ya, saya menangis, saya merasa saya berjerit-jerit di depan Tuhan. Jadi saya merasa hal ini kok terbalik ya ini orang. Namun oke lah, karena ada Bunda, ada Tuhan di dalam hati kita, saya tidak terlalu mau membesar-besarkan. Karena sebelum istrinya mengatakan hal ini kepada istrinya sesudah mengatakan hal ini kepada saya bahwa Cece dikhianati begini, kan saya kaget dong. Terus saya langsung masuk kamar doa, saya berdoa. Tetapi sebelum saya mulai berdoa, karena saya shock sekali, terus Kak Katrina telepon saya, Cece penting, RK pengen ngomong. Kenapa? Saya dalam hati, loh kok cepat sekali dia tahu berita ini. Saya penting sekali untuk bicara dengan Cece. Karena ternyata apa yang saya ngomong ke istrinya bahwa itu sangat tidak baik ya, RK kenapa sampai khilaf, kenapa dia sampai tega mengomongin kita begitu, mengkhianati aku, menfitnah aku. Kemudian RK bilang swear, Ceyani, Cehani, I never to talk like this. Saya tidak pernah mengatakan Cece begitu. Tidak mungkin. Cece adalah Cece aku yang terbaik. Cece adalah Cece yang paling aku hargai. Aku apa-apa. It's okay. Saya tidak perlu mengharapkan siapapun yang kami bantu itu dengan memperoleh pamrih, tidak ada. Tetapi jangan menabur fitnah, itu saya nggak bisa terima. Saya bilang nggak boleh. Hal ini sangat menyakiti aku gitu loh ya. Terus dia tetap swear tidak. Akhirnya oke lah, aku bilang kalau kamu bilang tidak, aku percaya ya. Berarti kamu tidak mengkhianati saya percaya kamu. Aku jadi lega toh, karena aku percaya dia. Karena sungguh saya percaya dia, karena dia tuh udah seperti keluarga ya, saya rasa ya. Karena every time dia sakit, dia ngeluh. Every time dia something happen, dia ngeluh. Kami tetap mengulurkan tangan, baik dengan dengan spiritual kita, dengan nasihat maupun dengan sesuatu yang dia butuhkan. Itu selalu kami turun tangan. Ya, itu karena kasih. Ingat, itu bukan karena pamrih, karena apa, itu karena kasih. Namun aku mau jelasin bahwa RK, aku mau peringatkanmu sekali lagi, janganlah engkau bertindak begitu kepada spender kamu. Bukan saya aja, saya tahu banyak seperti istrinya yang ngomong ya. Saya sangat sedih. Saya harap kamu jangan hidup dalam kepalsuan, hidup dijerat dalam dosa. Begitu itu tidak ada ketenangan, tidak ada gimana. Dia tidak menggambarkan wujud seorang Yesus yang penuh kasih. Bagaimana dia bisa mewartakan kasih? Bagaimana dia bisa mewartakan kabar sukacita Yesus Kristus, sedangkan di balik itu dia berbohong, dia mengkhianati banyak orang, dia memfitnah, dia bermutar kabar itu. Sebenarnya dia tidak pantas untuk naik lagi di live begitu ya, karena kita live itu sebagai apologet bukan di dalam kepalsuan, tetapi kita mewartakan adalah kabar kasih Tuhan Yesus sendiri, bagaimana Tuhan mengasihi dunia ini, bagaimana kita mengasihi sesama, betul nggak? Nah, hal ini saya mohon semua penonton, siapapun yang mendengar hal ini, jangan terlibat, jangan mensupport RK dengan dalam keadaan kegelapan. Kita boleh support dia untuk membawa dia kembali ke dalam kehidupan yang terang, ke dalam kehidupan yang benar-benar realita, mana sakit, mana yang benar, mana tidak. Jadi
siapapun ya teman-teman, saudara-saudara kasih semuanya. Jadi bawalah RK di dalam, ambillah RK seperti dia sekarang di dalam pergumulan, dia di dalam kehidupan seperti dia cemplung ke lumpur. Semakin dia berontak, semakin dia di dalam. Jadi kita alangkah baiknya adalah menarik dia naik. Jadi tidak support dia dalam keadaan untuk dia lebih tenggelam, tapi supportlah dia untuk mengambil dia naik ke di hadirat Tuhan supaya dia bisa bertobat, supaya dia bisa sadar begitu dan berguna bagi orang banyak. Ya teman-teman, saya mohon maaf sebenarnya bila mana ada kata-kataku yang tak pantas, saya mohon maaf. Sebenarnya saya tidak perlu untuk ngomong hal ini, tak, bagi saya sih berontak ya, tak perlu untuk ngomongan, tapi saran beberapa teman, sahabatku, saudaraku, anakku, bahwa nggak apa-apa ngomong supaya lebih jelas, karena sometimes orang hanya mendengar sepihak dari RK, tetapi benar sekali lagi kepada RK yang kami kasih, supaya RK tolong engkau mendengar hal ini, engkau jangan marah, engkau sadari malam ini, engkau coba pelan-pelan datang di hadirat Allah, kamu berlutut, kamu berdoa, kamu coba minta pengampunan. Sorry. Kak Rose, sorry, aku nggak bisa lama-lama. Sorry, Kak Rose, aku abis ini mau tidur, tapi boleh nggak minta tolong jadi moderator ya, Teh Rose? Aduh, gimana caranya Bang Joseph? Arahkan ke moderator aja biar nanti di Halo? apa yang komen-komen di bawah. Dia klik namanya Joseph, nanti ada titik 3. Titik 3 itu diklik, terus ada tambahan moderator. Scroll ke bawah, tambahan moderator. Nah, sudah klik moderator, tambahkan moderator. Centang semuanya menjadi hijau. Centang semua menjadi hijau. Aduh, sabar Min. Adik Mina, adik Aku klik Joseph, namanya, Joseph. sabar Kak Nuno. Aku klik namanya RK, namanya Bang Joseph. Terus Titik 3 pojok atas kanan. titik out, oke. Ada tulisannya moderator, situ menambahkan moderator. Nggak ada. Di bawah, di scroll, di Ada. scroll. Di scroll ke bawah. Aduh, gue gaptek banget ini, gimana coy? Klik Kemarin namanya udah belajar, Joseph. kan? Nanti klik namanya Joseph, itu kan nama Joseph tuh nanti lihat akunnya. Nah, nanti di titik 3 di atas, titik 3-nya itu scroll ke bawah. Adanya laporkan, blokir. Terus Enggak. Sabar. Aduh, gimana ya? Joseph, sabar ya Joseph. Iya, Aku nggak nggak apa-apa, ngerti. Teh. Nggak apa-apa. Aku nggak ngerti. Sambil mencari, saya mau menyampaikan sedikit dulu kepada teman-teman di bawah followersnya Rosi maupun siapapun punya followers. Saya hanya mau menyampaikan keberadaan kami di atas ini. Saya Kanuno, sabar, aku potong dulu Kanuno. Ini penting mumpung aku ingat. Dan RK ya, di bawah tuh ada ipar aku, ya di bawah ada ipar aku. Dan ipar aku ini pasti nggak akan speak up, tapi dia di sini aku nggak sebutin namanya siapa. Bahkan suami dari ipar aku ini aja RK pernah maki-maki bilang apa? Kamu itu miskin, tidak punya uang. Itu abang kandungnya sendiri pernah dia pukul loh. Iya. Nah, terus kemudian istri RK yang dia tinggalkan itu ditinggalkan dalam kondisi hamil. Jadi kalau RK Iya, bilang Teh, sorry. Saya mau blokir soalnya binatang-binatang yang nggak berkepentingan di sini. Jadi mereka sudah ketakutan duluan. sabar, ini tuh Karena mereka tahu. judul live kampanye, terus apa lagi nih? Cari pelan-pelan. Ada nama. Jadi keberadaan kami di sini hanya mau Iya, bentar memotivasi. dulu, Bang Nuno. Jangan dulu. Bentar dulu. Jangan ngomong. Karena ini dijadiin clipper. Saya nggak mau. Saya keberatan. Teman-teman dari tadi ngomong dijadiin clipper. Kita nggak mau. Sorry ya, gue nggak mau ada binatang di sini. Banyak lalat. Jadi harus ada flying trappernya. Aduh Tuhan, gimana sih ini cara ininya? Aduh, gaptek banget sih gua. Ada moderator. klik namanya, terus klik bulatan nama si Joseph, itu kan ada titik 3. Ya ini masalahnya nggak bisa juga Mina. Yang klik 3 ini tuh nggak bisa, nggak keluar itunya, cuman blokir gitu doang. Pengaturan. Pengaturan atau enggak gini aja. Yang titik 3 di bawah sekali, nggak usah nama Joseph, titik 3 bawah sekali, yang itu kayak gambar apa gitu. Nah itu nanti klik yang di bawah, terus scroll bikin tambahkan moderator.
Yang di akun kakak sendiri. Bawah. Pengaturan ya, pengaturan moderator, oke. Nah, moderator tambahkan si Joseph nanti. Nggak ada, namanya kita cari namanya gimana nih, kelola kah? Iya, Kelola ya. dikelola. Betul. Ada Oke, berarti aku kakak cari follow Joseph ya, nggak? Joseph. Kakak follow Joseph gak? WST Joseph. Siapa namanya? Oh Tuhan, sabar dulu. UST Joseph. UST.Joseph. Udah bisa? Josephnya nggak, namanya nggak bisa, nggak ketemu. Followan Joseph. nggak? Saling follow nggak? Sudah. Tapi Joseph nggak ada, di sini gimana UST? Klik aja Joseph ada. Kalau saling follow. Aduh. Udah bisa, tapi nama Joseph nggak ketemu. Kok Antoni apa? Mana nih kok Antoni? Kok Antoni masih ada nggak? Kok Antoni turun Di kayaknya, bawah, Cek. di bawah. Kok Antoni moderator ini? Atur Kak Rosi. Apaan sih itu si Melin itu siapa sih? Mecelin ini Iya, siapa si sih? Melin ini siapa sih nih? Rosi, baca Iya, WA berisik. gua, nggak penting buat lu. Apa sih lu? Penontonmu lu sepi pada nanti dan selanjutnya. dengar. Sorry. Ko Dengar ya. Antoni masih di bawah tuh. Ko Antoni masih di bawah. Sorry, diam dulu. Sorry ya. Lu pada binatang, dengerin ya, binatang orang nggak jelas ya, akun fake. Semua yang ada di sini itu kalau saya boleh ngomong nih ya, Terosi itu tadinya ngomong cuman ke 3 orang termasuk saya masalah ini. Betul nggak Terosi? Betul, Sebelum ke semuanya. Betul, Joseph. Jadi lu jangan sok tahu. Lu brengsek lu kalau saya tahu Dan kamu. Joseph bilang jangan di blow up. Joseph bilang jangan di blow up, Teh. Jangan dulu, oke. Itu posisi Eka udah kabur ya, Joseph? Iya, tapi itu untuk konteksnya jangan di blow up sampai dia paling enggak kita kasih jeda waktu. Deadline. Benar nggak Teh? Betul. Jadi bukan berarti nggak boleh di blow up benar-benar ditahan, enggak. Takut nanti dibikin salah paham juga. Joseph, nama kamu nggak ketemu. Aku bikin Mina aja apa gimana? Nama saya harusnya ada. Aku udah temenan kan sama Joseph kan? OST Joseph. Gak bisa, anjay. Gimana sih nih? Gak ketemu namanya loh, Joseph. Ada. Oh Tuhan, Enggak, emang binatang kok itu di bawah. Mereka Ketik cuma aja bisa kotor. UST. Ketik aja UST, Kak. Nggak Ini ada, gede. nggak ada sayang, nggak ada. Aku udah nyari, nggak ada. Nggak ada. Itu buat pilihan apa? Kelola moderator nggak? Iya, Kelola moderator bener. bener. Kalau moderator ini nama-nama yang lain keluar. Coba Joseph? saya unfollow. Saya follow lagi itu. Ada lagi nggak? Kakak follow back lagi Josephnya kalau begitu, atau Neng? Nggak, udah di follow sama dia. Coba. Oh, Ini coba. lagi. Ini 8K quality juga siapa ini? Konten kreator dan pembimbing calon murtadin. Kayak yang iya aja pembimbing calon murtadin. Nah, udah bisa. Sok-sokan. Udah, Udah Joseph, bisa. udah. Coba. Oke, thank you. Silakan dilanjut. Bye-bye, binatang. Silakan countdown dari hitungan 10 ya. Kalau kalian masih bisa komentar ya itu cuman beruntung, tapi kalau enggak ya paling gue udah blokir atau gue mute. Silakan lanjut. Aku mau ngomong ya sebentar ya. Kami tidak Kak membela Yani, sebentar kepada- saya penutup sebentar ya Kak Yani. Terima kasih ya semuanya yang sudah mendengar dan yang sudah benar-benar berempati dengan hal ini. Kita tidak memihak kiri dan kanannya, Rosi maupun si suaminya. Yang penting kita memang gaduh, kita mau jadi pendamai kayak gitu aja. Cuman hal ini memang banyak sekali menjadi kacau secara internal maupun eksternal.
eh, Cece kali suaranya malam ini putus-putus. ya saya rasa kesempatan untuk kita hal ini berguna di orang-orang lain yang agar tidak termakan, dari juga berguna agar sembilan dan hati sehingga dia kebenaran tidak lagi dalam kepalsuan begitu saja. Terima kasih semuanya. Rosi tetap kuat, kami tetap hanya bisa berbuat dengan Putus-putus Cece suaranya. dukung doa. Ya, gini ya. Kami di sini bukan menghakimi. Sekali lagi ya, kita di sini bukan menghakimi dan tidak ada Katolik yang terpisah dua. Emangnya siapa dia? Hah? Siapa dia? Paus. Jadi ada 2 paus, begitu maksud kalian? Enggak lah, dia bukan siapa-siapa. Tanpa dia pun juga gereja Katolik masih tetap berdiri. Tanpa dia pun juga gereja Katolik masih tetap bisa diwartakan di seluruh dunia. Who is he? Siapa dia? Ya, dia bukan siapa-siapa. Ya, gereja Katolik akan terus berjalan tanpa dia. Begitu loh. Ini bukan soal menghakimi atau tidak. Ini soal bagaimana kalian tuh menegur. Kalian tuh jangan sok bilang jangan menghakimi, kalian saja tidak bisa menegur dia. Ketika kalian sudah tahu hal yang seperti ini, coba kalian datangin dia, tegur dia. Ya, tegur dia. Bro, berhentilah dulu live, bro. Selesaikan dulu masalahmu, bro. Pulang dulu ke Maumere, bro. Selesaikan masalahmu sama istrimu, bro. Di hadapan gereja dan Romo, bro. Begitu seharusnya sikap kalian itu seperti itu ketika sudah dengar ini. Jangan curhat di bawah dengan mengatakan, ya jangan menghakimi. Loh, timbang kau cuma bilang jangan menghakimi, lebih baik kalian tegur dia, suruh dia jangan dulu live, selesaikan dulu masalahnya, itu lebih penting, gitu loh. Itu lebih penting. Karena apa? Karena dengan cara ini dia itu selalu menjual kesedihan dia, menjual permasalahan hidupnya dengan orang-orang. Ini yang saya mau cut itu di situ. Kenapa? Karena dia sudah hubungin orang-orang dan bilang saya tidak punya duit, istri saya memangkas semua pendapatan saya. Asal kalian tahu, dia masih bisa hahi di belakang mengatakan saya itu sudah ada duit juga dari YouTube, dapat juga dari ini. Dan kalian dengan bangganya masih mendukung dia, gitu loh. Bisa nggak bisa? Bukan soal ajarannya yang salah. Kita nggak ngomong ajaran. Siapa yang bilang ajaran dia salah? Kita ngomong dia secara pribadi apa? Selesaikan masalah. Berkali-kali nggak selesaikan masalah. Sampai bilang kami apa? Bilang kami pengkhianat, penjilat, terus apa lagi tuh? Iblis loh. Udah dibilang berkali-kali di belakang, selesaikan masalahmu, bro. Jangan Iblis, dulu. setan. Iya. Iblis, setan. Menusuk Itu yang dari dibilang. belakang. Kalian yang nggak tahu apa-apa, yang kami itu selalu ditelepon, diteror setiap hari. Dia nelponin saya setiap hari. Untuk apa coba? Begitu loh. Gak usah suruh-suruh saya untuk liatin foto Bunda Maria ini. Bunda Maria pun juga kalau mau gampar dia mungkin pasti akan digampar itu. Anak kurang ajar kok. Di sini kita nggak akan bahas terlalu panjang teman-teman ya, karena sudah dibongkar semua dan ini sudah terlalu panjang juga videonya. Yang bisa kita simpulkan bahwa orang yang kelihatannya alim, yang ngomong firman Tuhan, ya belum tentu dia adalah orang yang mempraktekkan ajaran tersebut. Saya yakin ajaran Kristen tidak seperti ini. Sekali lagi teman-teman ya, tidak mungkin ajaran Kristen mengajarkan menyiksa istri seperti ini, menyeret istrinya seperti binatang, mengunci istrinya di kamar sampai istrinya nggak bisa buang air kecil, buang air besar. Nggak mungkin. Ini tentu saja berasal dari ajaran sibilis. Ya, ini ajaran sibilis teman-teman. Dan kekristenan sekali lagi dinistakan oleh orang-orang yang ngaku apologet Kristen. Dan saya berharap pendeta-pendeta gereja bisa speak up untuk membereskan
orang-orang yang sudah mencemarkan, yang sudah menjelekkan agama Kristen dengan cara seperti ini. Sudah saatnya gereja turun tangan. Kasihan teman-teman, saudara-saudara Kristen kita di luar sana nggak tahu apa-apa, sekarang mendapatkan image yang begitu jelek. Ya. Dulu agama Kristen dianggap agama kasih, sekarang agama Kristen dianggap sebagai agama hujat, lantaran banyaknya apologet-apologet Kristen yang terus-terusan menghujat agama Islam. Nah, ini yang teman-teman harus sikapi, dan saya berharap gereja ya itu benar-benar bisa melakukan aksi nyata supaya ajaran Kristen yang sesungguhnya tidak dinodai oleh orang-orang ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Kalian pendukung siapa? Silakan tulis komentar kalian ya. Ini RK ini aduh kebangetan lah jadi pria. Kalau memang udah nggak cocok, ceraikan ya, atau pembatalan nikah lah. Jadilah laki-laki yang gentleman, jangan jadi laki-laki yang brengsek teman-teman. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Itu anak orang loh. Coba kamu bayangkan seandainya kamu punya anak dan anak kamu diperlakukan seperti itu, bagaimana rasanya? Ya. Jadi Yesus mengatakan, bagaimana kamu ingin diperlakukan? Ya perlakukanlah orang lain seperti itu. Saya rasa itu sangat gampang dimengerti dan seharusnya diimplementasikan. Jadi bagaimana kamu ingin diperlakukan, ya perlakukan orang lain seperti itu. Jangan kamu mau nyiksa orang tapi nanti begitu disiksa kamu nggak terima. Banyak polikardus yang seperti itu. Mau menghujat, nanti begitu dihajar nggak terima. Begitu masuk penjara, teriak-teriak, mana keadilan gitu kan. Waktu menghujat dia nggak nanya mana keadilan itu. Ya, nggak nanya dia. Tapi begitu dia kena, nanti dia bilang. Sama kayak Edis kan, begitu di luar negeri susah, dia bilang, aduh saya hidup susah, begini-begini. Aduh, memalukan kalian. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.